Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Etika Lingkungan. Sebelum lebih lanjut ke materi, saya akan menjelaskan apa sih etika lingkungan itu. Etika lingkungan yaitu nilai-nilai keseimbangan dalam kehidupan manusia dengan interaksi dan interdependensi terhadap lingkungan hidup yang terdiri dari aspek abiotik, biotik, dan kultur. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai landasan etika ekonomi lingkungan. Yang pertama, itu ada naturalis, moral, filosofis. Teori ini dikemukakan oleh Aldo Leopold dalam bukunya yang berjudul A Sun Country Almanac. Dalam teori ini, etika tidak berpusat pada manusia, tetapi ada kaitannya dengan seluruh komunitas ekologi, baik yang hidup maupun yang tidak hidup. Untuk tokoh yang kedua yaitu Peter Singer, ia menggambarkan etika ini sebagai debt ekologi karena filosofi ini melarang banyak aktivitas manusia saat ini dan masa depan yang akan berdampak cukup dalam. Selanjutnya, landasan etika ekonomi yang kedua yaitu human moral philosophy. Dalam teori ini, hak dan tugas berpusat pada manusia, baik secara individu maupun secara kelompok. Dan kepentingan manusia mempunyai nilai yang paling tinggi. Dalam etika ini terdapat dua mazhab, yaitu mazhab utilitarian dan libertarian. Keduanya memiliki kesamaan, yaitu sama-sama berpusat pada manusia, namun secara radikal keduanya memiliki perbedaan. Nah, keduanya tersebut akan dijelaskan oleh Saudara Nabila. Libertarianisme merupakan filsafat kebebasan yang mana hak-hak individu tidak dapat diganggu-gugat. Perilaku ekonomi dan sosial dinilai kaitannya dengan apakah mereka menghormati hak tersebut atau tidak. Tindakan-tindakan yang melanggar hak-hak individu tidak dapat dibenarkan dalam tingkat kesejahteraan. Libertarianisme mengunggulkan keunggulan proses, prosedur, dan mekanisme untuk memastikan kebebasan dan hak individu manusia yang dihormati. Ada beberapa karya filsuf libertarian. Yang pertama yaitu dari Robert Nozick yang berpondasi pada karya John Locke, khususnya pada prinsip akuisisi yang adil. Locke berpendapat bahwa akuisisi adalah hanya ketika apa yang diperoleh yang sebelumnya belum pernah diperoleh dan ia menggunakan tenaganya untuk mendapatkan hal itu adalah sumber asli dan hak milik. Namun tidak semua orang berhak atas kepemilikannya yang diperoleh dari pencurian dan juga penipuan. Poin kunci dari semua ini adalah tindakan yang bebas. Utilitarianisme berasal dari tulisan David Hume dan juga Jeremy Bentham, dan pada karya yang paling lengkap yaitu pada karya John Stuart Mill. Utilitarianisme terdapat dua segi. Yang pertama, bagaimana seseorang memperoleh kesenangan atau kebahagiaan, dan dari segi yang kedua yaitu menyangkut hubungan antara utilitas individu dan kesejahteraan sosial. Dalam hal dasar etikanya, utilitarianisme adalah filsafat konsekuensialis, yang mana konsekuensi atau hasil dari suatu tindakan yang menentukan nilai moral dari tindakan tersebut. Menurut Jeremy Bentham, ada beberapa faktor yang menentukan berapa banyak kepuasan dan kepedihan yang timbul dari sebuah tindakan. Yang pertama, intensitas dan durasi. Yang kedua, kepastiannya. Yang ketiga, kesuburan. Yang keempat, jangkauan. Selanjutnya yaitu John Stuart Mill menambahkan yang pertama ranking bawah yaitu sifatnya sementara, yang kedua ranking lebih tinggi
yaitu sifatnya lebih tahan lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gulmuddin Hakani, NPM 185.1010168. Saya dari kelompok 2. Kali ini saya akan menjelaskan tentang etika dan pembangunan berkelanjutan. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang etika dan pembangunan berkelanjutan, alangkah baiknya kita untuk mengetahui dahulu apa yang dimaksud dengan etika. Jadi, etika itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos. Ethos tersebut berarti ada watak, perasaan, akhlak, atau cara seseorang berpikir untuk melakukan tindakan. Untuk pembangunan berkelanjutan sendiri itu memiliki arti sebagai pembangunan yang dilakukan secara terus-menerus, berkesinambungan, dan memperhatikan lingkungan sekitar dan ekosistem yang ada agar terciptanya kesejahteraan di masa yang akan datang. Dari dua definisi di atas, kita dapat simpulkan bahwasanya etika dan pembangunan ekonomi berkelanjutan adalah cara untuk membangun lingkungan dan ekosistem tanpa merusak dan menjaga keberlangsungan hidup demi mencapai sebuah kesejahteraan. Untuk menciptakan kesejahteraan di masa yang akan mendatang, kita perlu melakukan adanya pendekatan-pendekatan. Pendekatan-pendekatan ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada penerapan fungsi kesejahteraan sosial antar waktu yang memaksimalisasinya mengarah pada hasil yang berkelanjutan. Lalu yang kedua ada penerapan satu atau lebih pembatas yang memastikan bahwa fungsi kesejahteraan sosial antar waktu akan menghasilkan hasil yang berkelanjutan. Lalu yang ketiga ada pemilihan tingkat diskonto yang sesuai akan menjamin hasil keberlanjutan itu sendiri. Adapun kesulitan-kesulitan yang kita temui pada saat melakukan pendekatan, yang pertama ada menerapkan batasan keberlanjutan absolut yang terlalu kuat. Yang kedua ada sulit untuk menetapkan jenis kendala apa yang sebenarnya konsisten dengan keberlanjutan. Etika pembangunan berkelanjutan. Etika sendiri tidak mendasarkan diri pada otoritas yang dapat memaksakan seseorang untuk melakukan aturan-aturan moral dan pemahaman atau tindakan benar secara moral itu sendiri. Dan pemahaman secara moral itu sendiri tidak dapat dipaksakan. Suatu tindakan benar bila memiliki karakteristik tertentu dan salah satu memiliki karakteristik yang lainnya, termasuk dalam pendekatan deontologikal. Pendekatan deontologikal sendiri adalah yang mendasar pada pertimbangan akan hak dan kewajiban, keadilan serta perhatian. Ada dua pendekatan antara lain pendekatan utilitarian dan pendekatan deontologi. Pendekatan utilitarian adalah pendekatan yang dilakukan atau kebijakan suatu kebijakan dan perilaku yang harus dinilai berdasarkan konsekuensinya. Yang kedua, pendekatan deontologi. Pendekatan deontologi adalah bahwa moralitas suatu tindakan atau perilaku tergantung pada konsekuensi yang ditimbulkan oleh tindakan atau perilaku tersebut. Dalam beberapa pendekatan adalah yang mendasarkan diri bahwa suatu perilaku dari atau tindakan baik atau benar wajib dilakukan bila tindakan tersebut merupakan tugas. Tidak tergantung pada kondisi atau syarat apapun yang harus dimiliki suatu tindakan perilaku oleh seseorang yang rasional untuk tindakan yang bermoral. Beberapa prinsip. Yang pertama, harus dapat secara konsisten universal. Yang kedua, menjadikan manusia sebagai tujuan akhir. Dan yang ketiga, berasal dan menghargai otonomi dari orang yang regional. Pembangunan berkelanjutan dalam lingkungan hidup adalah paradigma yang bagus, akan tetapi juga mengandung kontroversi dalam usaha melaksanakannya. Pembangunan berkelanjutan memiliki 4 komponen. Yang pertama, komponen sosial. Yang kedua, komponen ekonomi. Yang ketiga, komponen lingkungan hidup. Dan yang keempat, komponen budaya.